Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertai-Mu. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah bangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak, biarlah renungan ini meneguhkan, menguatkan kami, mendidik dan mengajar di dalam kebenaran Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan Alkitab kita akan kita baca dari Kejadian 25 ayat yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Tema renungan kita adalah pencapaian yang abadi di tengah kehidupan yang sementara. Saudaraku yang terkasih, Kejadian 25 mengungkapkan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga Abraham, khususnya perjalanan hidup anak-anaknya dan peralihan generasi. Kita melihat bagaimana keturunan Abraham, terutama Ismail dan Ishak, menjalani kehidupan masing-masing. Namun di tengah semuanya itu, Allah terus mengarahkan sejarah untuk tujuannya yang lebih besar. Di balik setiap peristiwa dalam kehidupan mereka, terdapat pesan tentang hidup yang sementara dan bagaimana kita harus menjalani hidup dengan tujuan yang kekal. Pada Kejadian 25 kita menemukan dua kisah utama, kematian Abraham dan kelahiran serta kehidupan keturunan-keturunannya. Abraham yang telah menjalani perjalanan hidupnya dengan iman, akhirnya meninggal pada usia 175 tahun dan dimakamkan oleh anak-anaknya Ismail dan Ishak. Meskipun Abraham telah berakhir dalam hidupnya, keturunannya terus melanjutkan peran dalam rencana karya Allah. Kehidupan Ismail dan keturunannya yang menjadi bangsa yang besar, serta kelahiran Esau dan Yakub menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan peran setiap individu meskipun berbeda-beda bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Kita juga melihat bahwa Tuhan tidak hanya berfokus pada satu keturunan saja, tetapi memiliki caranya sendiri untuk menjalankan kehendaknya. Walaupun hidup mereka penuh dengan tantangan, penderitaan, dan perbedaan, kita diingatkan bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini memiliki makna yang lebih dalam, terutama ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari peristiwa kelahiran Esau dan Yakub, kita juga dapat belajar bahwa hidup kita tidak bisa disamakan dengan orang lain. Tuhan memiliki rencana dan jalannya masing-masing untuk setiap orang. Kita mungkin merasa tidak selalu diperlakukan dengan adil, seperti dalam kisah Yakub dan Esau yang melibatkan perselisihan. Namun itu adalah bagian dari proses pemurnian dan pembentukan karakter yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Akhirnya, di dalam Kejadian 25 mengingatkan kita bahwa meskipun hidup ini penuh dengan perjalanan, perbedaan, bahkan kesulitan, kita harus tetap fokus pada tujuan yang lebih besar, yaitu sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita sementara, kita akan belajar untuk mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang kekal. Mari kita tidak hanya berfokus pada pencapaian duniawi yang sementara, tetapi lebih pada pencapaian hidup yang abadi di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami telah merenung, dan ajarlah kami untuk memaknai di dalam kehidupan kami bahwasanya ada banyak perbedaan dalam kehidupan kami, dan kami diarahkan untuk terus melihat, berfokus pada pencapaian yang abadi di tengah kehidupan yang sementara, yang penuh dengan perbedaan, yang penuh dengan kesulitan. Inilah kehidupan kami Tuhan,
kami persembahkan kehidupan kami dan sertai kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan yang menyertai langkah perjalanan hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.